Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Perkenalkan, saya Rastri Indah Rahma. Di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan tentang implementasi nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil materi tentang akhlak manusia terhadap Allah. Akhlak manusia terhadap Allah itu ada 3. Yang pertama ada takwa, yang kedua cinta dan ridho, yang ketiga ikhlas. Dari ketiga akhlak tersebut, saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu tentang takwa. Apa itu takwa dan bagaimana cara kita menjadi seorang yang bertakwa? Lalu apa manfaat takwa terhadap diri kita dan contoh-contoh takwa itu apa saja? Semua itu akan dijelaskan dalam video ini. Maka dari itu, saksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Dan selamat menyaksikan. Takwa adalah menjaga dan memelihara. Apa yang dijaga dan dipelihara? Yang dijaga dan dipelihara adalah diri kita sendiri. Dari apa? Dari hal-hal yang menyeret kita ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, serta hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 tingkatan agar kita menjadi seorang yang bertakwa. Yang pertama itu menjadi seorang muslim. Menjadi seorang muslim sangatlah mudah hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun kita belum melaksanakan hukum Islam, tetapi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat kita sudah disebut sebagai seorang muslim. Dan yang kedua nih, kita harus menjadi seorang mukmin. Seorang mukmin itu adalah seorang yang beriman kepada Allah dan sudah menjalankan hukum-hukum Islam, tetapi seorang mukmin ini masih dapat terpengaruh, masih dapat berbuat dosa dan maksiat. Dan yang ketiga ini menjadi seorang muhsin. Apa itu seorang muhsin? Seorang muhsin adalah seorang mukmin yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah setiap saat, sehingga selalu takut jika berbuat dosa dan maksiat, dan dalam melaksanakan ibadahnya pun masih mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu menjadi seorang mukhlis yang seorang muhsin yang ikhlas dan dalam menjalankan ibadahnya itu tidak mengharapkan apapun dari Allah. Dan tingkatan yang terakhir nih, tingkatan kelima, yaitu tingkatan yang paling tinggi dan paling sulit dilakukan atau dilaksanakan, yaitu sebagai seorang muttaqin. Seorang muttaqin ini adalah orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjuang di jalannya, dan dia hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 5 tingkatan agar kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat takwa itu ada banyak ya teman-teman. Di sini saya akan membagi manfaat takwa menjadi 2. Yang pertama manfaat takwa di dunia, dan yang kedua itu manfaat takwa di akhirat. Langsung saja, manfaat takwa di dunia itu yang pertama mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua diberikan rezeki dari jalan yang tiada terduga. Yang ketiga akan dibela atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, hidupnya akan selalu dalam keadaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaat takwa di akhirat ini juga ada ya teman-teman. Yang pertama itu diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua akan ditutupi kesalahannya. Masya Allah banget, Allah itu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Dan yang ketiga ini nih akan diberi
memberi balasan pahala yang besar. Dan yang keempat, diterima amal ibadahnya selama di dunia dan akan masuk surga dalam keadaan terhormat. Itu teman-teman manfaat takwa. Ya teman-teman, contoh-contoh orang bertakwa itu sebenarnya ada banyak, tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan 2 contoh orang yang bertakwa. Yang pertama itu adalah menjalankan ibadah. Menjalankan ibadahnya bagaimana? Menjalankan ibadahnya dengan tepat waktu, tidak bolong-bolong atau full gitu ya teman-teman. Dan yang kedua itu selalu berdoa dan bersyukur. Berdoa pada saat ibadah maupun di luar ibadah, dan bersyukur saat diberikan nikmat, entah itu nikmat sehat, bahagia ataupun sedih. Itu adalah contoh orang yang bertakwa. Ya, sekian video penjelasan tentang akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat, dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.